Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat meraih kami lewat radio maupun Rasil Visual di YouTube, Rasil TV, juga yang dapat meraih kami lewat relay di daerah-daerah seperti, sebentar saya buka dulu supaya tidak ketinggalan, Batam, Magelang, Pontianak, Sukabumi, Semarang, Palembang, Bondowoso, dan Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan yang di jalan jangan lupa untuk berhati-hati. Baik, alhamdulillah saya Caroline saat ini live di Bincang Rasil bersama guru kita Umi Irena Handono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Caroline? Alhamdulillah, semangat Umi. Setiap kali saya mendengar konfirmasi dari pihak Rasil bahwa akan ada live dari Umi, saya semangat. Karena itu artinya kita akan menambah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan perasaan itu juga yang saat ini dirasakan oleh pendengar Rasil, juga pemirsa Rasil TV Umi. Dan insya Allah karena masih berkaitan dengan bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus, tema kita, topik kita, Umi akan mengangkat seputar merdeka secara fisik dan pemikiran dalam agama. Tafadol Umi. Rupanya masih ini juga ya, perbincangan hari kemerdekaan masih Panjang, hangat, masih hangat untuk dibicarakan ya. Secara fisik, ya de jure kan kita sudah proklamasi kemerdekaan dan alhamdulillah tahun ini mencapai kemerdekaan yang keberapa? 74. 74. Udah kalau perempuan udah nenek-nenek ya. Udah saatnya was-was. Eits. Maksudnya takut ada orang masuk ke rumah. Ya, ya itu juga was-was itu yang juga sedang bergejolak di dalam pemikiran Umi juga gitu ya. Karena beda banget untuk kasus negeri kita antara kemerdekaan secara fisik dan kemerdekaan secara pemikiran. Coba kita ini dulu ya, brainwashing dulu ya. Kalau secara pemikiran, apa sih yang terpikir pada Caroline kalau kita berbicara tentang merdeka secara pemikiran? Bebas untuk menyampaikan pernyataan apa yang kita yakini, bebas untuk menyampaikan apapun yang kita rasakan, bebas berekspresi. Nah, pemikiran semua mah itu ya. Iya, Abah sudah mikir nih. Oke, tapi kita kembangkan juga deh ya. Buah pikiran tidak hanya tentang itu saja, seperti yang kita ketahui, tapi kan juga merambah ke sektor ekonomi, bahkan juga tentang manajemen, gitu kan, sampai kepada masalah juga ketahanan, gitu kan, sampai kepada masalah pendidikan. Apakah dalam semua sektor itu dan yang lain-lain tentunya ya, apakah dalam semua sektor itu sebenarnya saat ini kita sudah merdeka? Kayaknya itu deh yang apa namanya perlu kita ketahui, kita apa namanya kita kembali diskusikan dalam arti apa? Cita-cita kita bersama hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Katakanlah 1945 dibanding 2017 harus lebih baik yang 2017. 1960 dibanding 2017 lebih baik 2017. Terus kemudian 70 dengan 2010 dengan 2017 lebih baik 2017. 2016 terlalu ini. Mungkin ya 2015 lebih dibanding 2017 kita lebih baik 2017. Tapi ingat dalam tuntunan agama kita bahwa hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Sebab tuntunan agama kita menyatakan kalau kita tetap tidak berubah menjadi lebih baik, itu berarti kita sudah masuk dalam golongan orang
rugi. Rugi. Tapi awas, lebih harus berhati-hati lagi kalau sampai tahun ini kita lebih jelek dibanding dengan yang lampau. Itu sudah termasuk orang celaka, orang dolim. Inilah spirit di dalam agama kita. Spirit hijrah, selalu lebih baik, selalu lebih baik. Dengan semangat jihad yang saat ini juga banyak dipelencengkan. Gitu ya. Oke. Umi kalau berbicara tentang masalah ini kok jadi teringat dengan surat Al-Balad. Di dalam surat Al-Balad, suratnya cukup pendek ya. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat 4 itu Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Jadi manusia itu tidak diciptakan oleh Allah secara kebetulan. Seperti misalnya orang ateis menyatakan, ya kebetulan sih aku lahir dari bapak yang namanya ini, ibu yang namanya ini, ya kebetulan aja. Atau orang yang agnostik juga ada yang mengatakan, kebetulan tadi pagi saya ketemu sama tetangga, kebetulan dia juga mau ke taklim. Saya tanya, taklimnya kita sama. Ya udah kebetulan kita berangkat bareng. Jadi demikian banyak hidup ini karena kebetulan. Ya kebetulan saya ketemu sama dia, kebetulan kita cocok. Ya udah kita married. Nah, ini kebetulan lagi. Kebetulan ya dia ditabrak kereta api, ya kebetulan dia mati gitu kan. Apakah ya, seperti ya, itu, ya kan? Jadi apa ini? Serba kebetulan. No. Itu di dalam agama kita dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak kebetulan, bahwa dan bahkan daun jatuh pun tidak akan terjadi tanpa izinnya Allah. Apalagi manusia gitu loh. Maka di dalam ayat 4 lengkapnya Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia itu bahkan dengan dalam keadaan susah payah. Apa ini yang dimaksudkan dengan susah payah? Sedangkan yang kita kemudian melihat di dalam ayat ke-12, tahukah kamu jalan sukar dan mendaki? Nah ini yang susah payahnya. Tahukah kamu dengan jalan yang sukar dan mendaki? Apa yang dimaksudkan? Ternyata adalah jalan yang sukar dan mendaki bagi manusia. Jalan yang harus dilampaui dengan berjuang gitu ya. Jalan yang membutuhkan adrenalin gitu ya. Nah ini apa ini? Ternyata adalah melepaskan budak dan dari perbudakan. Kok pas banget ini dengan ayat ini dengan bangsa kita? Ayo kita berkaca. Melepaskan budak dari perbudakan. Melepaskan budak dari perbudakan bukan persoalan kecil. Yaitu termasuk persoalan apa? Persoalan yang sukar dan mendaki. Termasuk apa? Termasuk dengan susah payah. Bagaimana melepaskan seseorang itu dari perbudakan. Dan kemudian bagaimana melepaskan budak dari perbudakannya. Mohon maaf, kita ini pernah dijajah oleh beberapa negara, beberapa pihak lah begitu ya. Dan yang paling lama kita ini dijajah oleh VOC kan gitu ya. VOC, kenapa kok saya sebut langsung VOC? Kenapa nggak bilang Belanda? Ya VOC Belanda, tapi VOC ini apa? Perserikatan Dagang. Jadi kita ini pernah dijajah oleh sekelompok pedagang. Sekelompok pedagang bisa menjajah sebuah negara. Apakah negara itu lemah? Iya lemah. Lemah berarti apa? Ekonominya lemah. Oh no, bukan itu. Indonesia justru suatu yang sangat indah gitu ya. Menarik
sehingga mereka tuh bernafsu untuk menjajah negeri kita. Sangat kaya negeri kita. Sampai-sampai orang lain itu ingin memiliki kita. Tapi jeleknya memiliki itu bukan seperti film klasik atau film komedi saat ini yang mengatakan si pemuda A tertarik oleh pemudi B, kemudian setelah tertarik ingin memiliki si pemuda, ingin memiliki pemudi itu, maka kemudian dinikahi, diperlakukan dengan baik, santun, sopan dan sebagainya ya. Dinafkahi dengan layak dan sebagainya. Ini enggak. Ini mereka ini pedagang ini kemudian muncul kerakusannya, maka Indonesia negeri kita ini bukan dijadikan sebagai partner bisnis mereka, enggak. Tapi bahkan negeri kita ini dijajah. Ya bahasa lain diperbudak. Dan enggak tanggung-tanggung kan. Itu kalau kita cari data itu dari berbagai pihak ya, termasuk Mbah Google itu kalau kita tanya berapa lama sih kita ini totalnya dijajah oleh Belanda, totalnya mereka mengatakan 350 tahun. Ada nggak bangsa yang lebih lama dijajah dari bangsa kita? Nggak ada. Jadi kesimpulan sementara ada pihak yang menyatakan ya negeri kita ini, Indonesia ini paling betah dijajah. Dan bahkan ada yang menyatakan dengan kalimat Indonesia ini memang senang dijajah. Nah ini yang sakit ini ya di sini ya. Senang dijajah. Apa iya? Kok ada naluri senang dijajah? Iya karena sudah terbiasa, sudah seolah mendarah daging 350 tahun. Jadi ciri-cirinya apa orang yang senang dijajah oleh asing? Yaitu lebih menghormati, lebih respect ya. Lebih menganggap orang asing itu lebih spesial daripada dirinya sendiri. Jadi kalau berbaur dengan orang asing itu merasa diri naik derajatnya. Jadi ini adalah mohon maaf dampak daripada terlalu lama dijajah katanya sementara pihak. Ada yang mengatakan Indonesia ini menjadi minder. Minder. Ya enggak punya kepercayaan diri. Apakah iya itu? Kalau itu terjadi ya sangat memprihatinkan gitu ya. Dan Umi sih selalu optimis ya. Kita masih ada waktu untuk berbenah. Berbagai peringatan Allah sebenarnya sudah terjadi. Ya ini semua untuk mengingatkan kita. Ini sudah untuk yang kesekian kalinya ya kita harus berbenah. Nah, sementara kemudian lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, kalau Umi baca singkatnya ya supaya pemirsa juga mudah memahami. Jadi ayat 4 tadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ayat yang kelima Allah menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berkuasa atasnya. Ya, ayat ke-6 mereka menghabiskan harta yang banyak. Ayat 7 menyangka tidak seorang pun melihatnya. Jadi rupanya ada manusia, sekelompok manusia yang merasa dapat menguasai manusia yang lain. Dan mereka ini kemudian menghabiskan harta yang banyak. Dan menyangka tidak ada yang melihatnya. Jadi mau korup, mau curang, mau apalah gitu ya. Fiktif mau apa, dipikir nggak ada yang lihat ya sudah nggak apa-apa. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Dan kemudian ayat ke-8, bukankah kami, Allah berfirman, bukankah kami telah memberikan 2 buah mata kepadanya. Ayat 9, lidah dan
dan juga 2 buah bibir sepasang, maksudnya 2 buah bibir sepasang bibir. Manusia itu oleh Allah diberi 2 buah mata. Sepasang mata istilah kita. Apa ya mata ini? Ya mata itu kan untuk melihat. Ya. Terus bibir, lidah dilengkapi dengan bibir untuk apa? Untuk berbicara. Mata melihat, untuk mempelajari, untuk kemudian menyimpulkan, mencari solusi. Ya. Itu semua pemikiran. Ya. Terus bibir ini untuk apa? Untuk menyampaikan, saling ingat mengingatkan, untuk berdakwah. Jadi Allah sudah melengkapi kita dengan sarana seperti itu. Dan kami menunjukkan 2 jalan untuk dipilih oleh hambanya. Manusia diberi 2 jalan oleh Allah. Tapi manusia itu kecenderungannya adalah menempuh jalan, mohon maaf, tidak menempuh jalan yang sukar dan mendaki. Manusia itu pengennya enak-enak aja gitu kan. Jadi nggak pakai berjuang, sudah jadi pahlawan gitu kan. Nggak pakai bekerja, sudah kaya gitu kan. Ya itulah watak manusia ya, ciri-ciri sebagian besar manusia itu di sana. Dan kemudian kembali lagi ayat 12 Allah bertanya, tahukah kamu jalan yang sukar dan mendaki? Ayat 13, jalan sukar dan mendaki adalah melepaskan budak dari perbudakan. Itulah sebabnya maka kalau ada suatu peribahasa di dalam bahasa Arab yang kalau kita amati itu bagus banget ya. Yaitu bahwa kemuliaan itu adalah bahwa kemerdekaan itu adalah suatu kebahagiaan. Orang merdeka kan senang, bahagia kan. Tapi jangan lupa, iman adalah kemuliaan. Jadi merdeka enggak pakai iman, akhirnya mohon maaf, akan muncul kekacauan. Akibatnya ya banyak, mohon maaf, pelanggaran, penindasan, dan lain sebagainya, kecurangan dan lain sebagainya. Jadi yang namanya kemerdekaan secara fisik itu juga harus diimbangi dengan kemerdekaan secara rohani, yaitu apa? Iman ini yang dimaksudkan. Pemimpin, mohon maaf, pandai saja tanpa iman, ya kita akan bisa menyaksikan bahwa mustahil yang bersangkutan akan mampu mensejahterakan lahir dan batin rakyatnya. Seperti misalnya selaku orang tua, kalau kita ditanya mau pilih mana, anak pinter atau anak yang beriman, atau anak yang pinter dan beriman, tentu kita pilih yang ketiga, anak yang pinter dan anak yang beriman. Nah, inilah yang kita harus menjadi introspeksi diri. Tidak berarti bahwa kita hanya mengkritisi apa yang sudah terjadi di luar diri kita, tapi kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, marilah kita mengkritisi diri kita, sudah sampai di mana kemerdekaan yang kita rasakan ini. Dan sudah sampai di mana, apa yang kita lakukan untuk negeri ini. Kalau kita masing-masing mampu menjawabnya dengan baik, ya insya Allah keadaan itu akan menjadi keadaan yang sejahtera. Tapi kalau kita melihat sekarang ini banyak keluhan dari ibu-ibu rumah tangga. Ketika dia bekerja seharian, capek, kemudian tidur. Besoknya dia terkejut, meteran PLN kok sudah nyanyi lagi gitu kan. Ternyata apa? Malam hari ketika dia tidur entah jam berapa gitu kan,
dia nggak sadar, karena nggak dengar kan, pengumuman dia nggak tahu juga, gitu kan, maka harga listrik pun, tarif listrik naik. Nah kalau sudah tarif listrik naik ya berarti yang lain ikut naik. Sementara penghasilan tetap. Sementara pengangguran semakin meningkat. Dilihat lain sisi, beban orang tua semakin berat. Yaitu apa? Contohnya sektor pendidikan. Suatu saat nanti kalau keadaan kita, negeri kita ini tidak berubah, tidak mustahil kan kita lihat itu PLN, you know? Terus ternyata ini apa? Track recordnya sudah dianggap rapot merah, gitu ya, maka masuk swasta. Demikian juga di bidang pendidikan. Karena SDM kita rata-rata yang saya dengar itu cuman sampai dengan SMK. Ya. Berarti apa? Dengan SDM seperti ini mau berlomba begitu, mau berlomba dengan negara maju lain, ya kalah kita. Maka suatu saat jangan kaget ada pasti dengan alasan seperti itu, ya. Karena SDM tidak ada katanya, maka impor apa? Impor dosen. Sampai impor rektor. Dan semuanya hanya bisa ditempuh oleh mereka yang kelas middle up, menengah ke atas. Akibatnya apa? Akan semakin banyak orang yang dari menengah ke bawah ini akan semakin tidak mampu untuk sekolah. Terus mau bekerja sekarang juga nggak gampang kan? Kenapa? Karena asing pun masuk ke sini untuk bekerja. Jadi pekerja asing banyak yang bekerja asing banyak. Sampai kepada, mohon maaf, supir pun asing. Masa sih di negeri kita nggak ada supir? Nah kita tahu sendirilah. Tapi kenapa pekerjaan-pekerjaan yang begitu dimasuki oleh asing? Akhirnya pengangguran semakin meningkat. Jadi kalau melihat track record seperti itu, ya kita prihatin juga. Dan bahasan ini mudah-mudahan menyebabkan kita masing-masing ini memulai mengadakan suatu perubahan sikap hidup. Ibda binafsik, ayo mulai dari rumah tangga kita. Yang biasanya konsumtif, ayolah ubah perilaku. Yang biasanya mau enak-enakan, ayolah. Ini persaingan kita ini makin lama akan semakin kuat. Gimana? Anak menurut Karolin? Ya tepat sekali bahwa mental kita yang terlalu lama dijajah sehingga tidak sadar bahwa kita dalam keadaan terjajah. Banyak yang pengen enak tapi tidak mau kerja keras. Sehingga ketika kita diasup kemudahan-kemudahan produk asing dan kita dilenakan oleh kenyamanan-kenyamanan yang diberikan oleh pihak-pihak luar, ya sudah kan kita nggak usah repot-repot menggali potensi diri kita untuk invent, untuk menciptakan sesuatu, untuk membudidayakan sesuatu, untuk bersuasembadakan sesuatu, karena semua kita merasa sudah dapat. Dan kemudian mohon maaf, mental pemimpin yang tidak layak untuk menjadi pemimpin adalah hanya mengatakan, oh petani mahal, kalau gitu kita masukkan dari luar. Jadi petani kita yang lemah dengan kebijakan pemimpin yang demikian semakin ditekan menjadi lebih lemah lagi. Kita ingat peristiwa Kabulok, kalau tidak salah, Buas. Itu hanya contoh. Ya. Dia pun menentang ekspor beras
maaf impor beras. Kenapa? Dia bilang itu di gudang-gudang Bulog itu beras tuh masih bertimbun dan akhirnya rusak. Beras dalam negeri pun akhirnya rusak. Nah ini kok dimasukkan dari luar ke dalam. Ini contoh nih. Dan akhirnya gimana? Petani kita yang sudah miskin semakin menjerit. Dan kalau sudah itu biasanya apa yang dilakukan? Tuntutan biaya hidup tinggi. Gak bisa kita stop tidak belanja. Karena apa? Pedesaan saat ini juga sudah berubah. Dulu orang tinggal di desa, pemikirannya apa? Di desa enak, nanti semua tinggal metik. Tinggal metik, tinggal nyari di pinggir sawah gitu ya. Keong sawah pun bisa diambil bawa pulang dimasak. Coba kalau sekarang. Keong sawah pun udah hilang. Semua udah kena pestisida. Jadi gaya hidup sudah berbeda. Sekarang akibatnya apa? Kembali tadi itu. Udah kamu mahal. Dari luar lebih murah masuk barang. Ya kelihatannya begitu. Dia punya alasan kan. Masukkan barang impor gitu kan ke dalam karena lokal lebih mahal. Tapi apa yang terjadi? Mematikan yang lokal. Harusnya pemimpin yang baik, yang bijak adalah bagaimana supaya petani-petani kita mempunyai padi varietas yang lebih unggul lagi, ya, sehingga kemudian panenan mereka itu menjadi lebih banyak. Dan disitulah harga bisa lebih bersaing. Sekarang ini apapun langkah lokal kalah oleh langkah dari luar. Nah, kayak pertanyaannya dibalik, kenapa mereka bisa lebih murah daripada kita? Kenapa nggak dipelajari dari situ dulu? Nah, mohon maaf, sebuah negara itu perlu banget pemimpin yang negarawan. Artinya apa pemimpin negarawan? Betul-betul dia lebih cinta kepada negerinya dan semua yang ada di dalam negerinya daripada cintanya kepada yang lain. Jadi contohnya saja jangan sampai kemudian pemimpin menyatakan bahwa katakanlah seperti yang baru-baru ini terjadi, ada yang menyatakan bahwa seorang gubernur yang menyatakan bahwa Israel adalah negara kedua. Indonesia adalah negara kedua di Israel. Negara kedua Israel. Indonesia adalah negara Israel yang kedua. Kaget ya Karolin. Seorang gubernur menyatakan seperti itu. Nah ini kan berarti sudah cintanya dia sudah terbagi ya. Tidak lagi untuk negeri ini. Nah mudah-mudahan kita sebagai rakyat melihat ini semua, jangan sampai kita salah langkah mengikuti percontohan yang kurang baik. Hendaknya kita memberikan contoh yang baik, minimal anak cucu kita juga supaya mengikuti apa yang kita berikan dalam keteladanan itu. Gimana? Tapi merubah gaya hidup budaya yang sudah mengakar, balik lagi kepada yang tadi Ubi bilang, membebaskan budak dari perbudakan adalah sesuatu yang sangat sulit. Betul, dan itu butuh kerjasama dari berbagai pihak. Sedangkan akhirnya ujung-ujungnya peran pemimpin kan sangat krusial di sini nih. Makanya pemimpin itu kan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah
dalam barisan awal. Pemimpin itu yang pertama-tama dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan rakyatnya, pemimpinnya. Lalu kita sebagai orang-orang yang sadar diri mengenai ada yang sesuatu yang tidak tepat dalam skema jalannya negara ini, apakah bisa kemudian autopilot mengindahkan struktur kenegaraan dan kita membentuk komunitas sendiri? Apakah itu kemudian menjadi mungkin nih? Ya. Atau harus nunggu lagi 5 tahun ke depan? 5 tahun lagi ke depan, kalau asing-asing sudah masuk, dan agenda-agenda yang sekarang ini yang sudah kita lihat di depan seperti ini, sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, belum tentu kita akan menang. Belum tentu pribumi akan menang. Kepentingan asing yang menang terus. Kalau manusia-manusia asingnya itu udah masuk kayak begitu derasnya, mengalahkan dengan jumlah pribuminya, gitu kan. Sementara pribumi pun sudah terpecah belah, begitu ya. Maka bisa dipastikan 10-20 tahun yang akan datang tetap mereka yang menang. Asing yang menang. Ya, judul ini memang berat, tapi dan kalau nggak kita omong malah lebih bahaya lagi. Tapi Umi masih optimis. Umi selalu mengatakan semua ini ujian Allah. Umi optimis dengan kita yang sudah sadar dengan kondisi ini, atau Umi optimis bahwa kedepannya akan ada perubahan dari orang-orang besar itu yang akan membimbing kita, atau gimana? Oh, enggak. Sebaliknya, yang pertama. Yang pertama. Optimis bahwa keadaan ini kalaupun kita berjuang akan berubah. Dari grassroots kalau gitu ya. Grassroots. Ya. Keadaan ini tidak selamanya terjadi. Seperti juga Umi menyatakan, ada puisi yang menyatakan tidak selamanya hari itu malam. Pasti terjadi perputaran. Dan Allah pun menyatakan bahwa Allah menciptakan makhluknya itu serba berpasangan. Jadi malam pun akan berputar. Kalau sudah pada malam, siaplah untuk menunggu datangnya pagi hari. Justru ketika sudah terlihat malam, ingatlah bahwa nggak lama lagi akan terjadi pagi. Dan setelah pagi, bersiaplah. Kesejukan itu akan berganti menjadi kegerahan siang hari. Tapi ketika siang hari, maka nggak lama kok kepanasan itu. Akan terjadi juga sinar meredup kembali, tapi bentuknya malam. Dan ketika kita sudah tersadar bahwa, oh udah gelap nih, maghrib nih, malam akan terjadi, malam akan berlangsung terus. Tapi ketika malam itu ingatlah bahwa pasti akan ada pagi. Sehingga optimis. Umi teringat pada suatu cerita. Ya ini cerita perbuatan ya. Yaitu banyak kok di medsos tahun yang lalu. Itu cerita antara cecak dan burung pipit. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu divonis, dihukum mati, dibakar hidup-hidup, api unggun disiapkan atas perintah Namrud, dan sejak saat itu ada makhluk Allah si burung pipit ini yang sibuk banget. Dia bukan berhenti nonton, enggak. Sibuk banget. Dia tidak meratapi diri, enggak, tapi sibuk banget.
kesibukan dia itu diperhatikan oleh cecak. Dan satu binatang ini simbol dengan kecongkaan. Itu melihat apa sih yang dilakukan oleh si pipit kok mondar-mandir melintasi api yang dikobarkan itu. Dilihat ternyata si pipit itu dari api dia menyeberang dari api dia balik lagi ke sana. Di sana ngapain? Oh, dia ternyata memasukkan paruhnya itu dalam danau. Jadi air danau itu dia simpan di paruhnya, kemudian dia terbang lagi, meneteskan air, kemudian balik lagi, terbang lagi, mematuk air, terbang lagi, diteteskan lagi ke api. Tertawalah cecak. Kira-kira tertawanya cek 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 cek. Hei pipit, apa yang kamu perbuat? Kamu pikir kamu bisa mengalahkan apinya Namrud? Dengan sangat datar dan perih, burung pipit itu menjawab, aku tahu, aku nggak mampu melawan apinya Namrud. Tapi aku berbuat begini. Karena aku ingin Allah mencatat di mana aku berpihak. Dia bilang itu. Jadi dia begitu itu, dia tidak memastikan diri dan dia pun tidak berani berharap bahwa dia akan berhasil. Bahkan dia tahu diri ya dia pun kalah. Dia kalah, dia tahu diri. Tapi tetap dia berjuang itu. Perlunya apa? Dia ingin dicatat oleh Allah. Dia ingin buktikan kepada Allah. Ya Allah, di sini aku berpihak. Tentang urusan menang kalah gitu ya, dengan Namrud itu, dia serahkan sepenuhnya pada Allah. Nah, hendaknya dengan ujian-ujian yang nampaknya mudah-mudahan ya akan berkurang, tapi nampaknya juga berat. Kita harus tetap berserah diri pada Allah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena Allah, ya kita perlu berbuat seperti burung pipit. Allah tidak menuntut kita untuk menang. Tapi kita tunjukkan kepada Allah keberpihakan kita. Maka kalau kembali dalam surat Al-Balad, kami menunjuk, Allah mengatakan ayat 10, kami menunjukkan dua jalan. Silakan, dua jalan. Jalan yang mana yang kau pilih? Tapi dia manusia tidak menempuh jalan yang sukar dan mendaki. Loh, artinya apa? Banyak orang yang senang. Ya udah, mumpung begini ya, kalau aku untung ngapain? Ya aku nikmati. Jangan sok, jangan sok patriotis, idealis. Jangan sok deh. Jadi mumpung ada, gitu. Mumpung ada peluang, ya udah dimanfaatin aja. Nah ini banyak kan tipe begini. Padahal Allah berfirman, tidak banyak manusia itu yang memilih jalan yang sukar dan mendaki. Dan mudah-mudahan kita ini masuk golongan yang memilih jalan yang sukar dan mendaki. Karena apa? Itulah yang jalan yang disiapkan oleh Allah. Kita hanya berupaya dan berserah diri pada Allah. Biar Allah nanti yang membereskannya. Tugas kita ikhtiar. Tugas kita ikhtiar saja. Hasilnya serahkan kepada Allah. Serahkan. Iwan dan Ahwat merupakan penutup pemaparan untuk sesi pertama yang luar biasa. Pada intinya adalah Umi menekankan bahwa kita harus selalu optimis. Seperti ada seperti kalimat bijak yang saya dapatkan bahwa
hidup itu kan seperti roda berputar. Roda berputar. Kadang di atas lagi. Nah, itu biar optimis. Jadi bawahnya jangan kita sebutkan. Iwan dan Ahwat, saya undang Iwan dan Ahwat untuk menyampaikan pertanyaannya atau kita bisa berinteraksi dengan Umi di nomor seperti biasa untuk WhatsApp dan SMS. Sama nomornya 08111999720 atau silakan hubungi kami di nomor telepon 021 845 1512. Insya Allah kami kembali setelah jeda nasyid berikut ini. Silaturahim dan Rasil Visual Ikhwan dan Ahwat saat ini live di Bincang Rasil bersama Umi Irena Handono. Alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya dan jawab, dan yang pertama akan saya bacakan adalah pertanyaan dari hamba Allah ini yang menyampaikan, Umi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi hangat juga, Umi, selain kemerdekaan. Apa pendapat Umi terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad mengenai salib? Apa yang harus dipermasalahkan? Beliau benar. Beliau kan menjawab pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang menyembah pada patung? Ya. Itu kan antara lain jawaban beliau. Nggak salah. Beliau memberikan jawaban sesuai dengan agama kita. Yang nanya juga muslim ya? Yang nanya juga muslim. Salahnya di mana, benar? Salahnya di mana? Padahal gereja kan sudah jelas kan. Majelis Wali Gereja Indonesia sudah mengeluarkan surat resmi bahwa menganggap tidak ada masalah dan menolak untuk dinaikkan dalam ke pengadilan, untuk diangkat menjadi perkara di ranah hukum. Itu mereka menolak. Sudah ada statement itu ya? Sudah ada statementnya. Jadi masalahnya adalah begini, kalau masalah ini diterusin, ya, kebayang nggak bahwa umat Islam juga akan menuntut bahwa seluruh gereja di Indonesia telah melakukan penodaan agama terhadap agama Islam. Kenapa? Karena menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Itu menodai agama Islam karena itu Nabi Isa. Nabi kita juga ya? Nabi kita, ya. Dan itu tercantum dalam Al-Quran. Kafirlah orang yang mengatakan. Nah. Coba kalau panjang. Kalau panjang mau dicoba? Gak jadi merdeka lagi, Mi. Nah, itu dia. Baliknya ke situ lagi akhirnya. Baliknya ke situ. Kemudian jadi saya ingat bahwa belakangan ini begitu banyak pihak-pihak yang sangat terasa jelas sikapnya, khawatir apabila hukum Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khawatir apabila umat muslim bersatu, khawatir apabila kita itu muslim sudah sangat sadar tugas kita, kemudian sikap kita harus bagaimana. Itu juga sebenarnya merupakan bentuk penjajahan ya, Mi. Apalagi mengingat kita sebenarnya mayoritas. Namun sangat miris karena ternyata yang menjajah kita adalah sesama muslim juga yang berada di tampuk kepemimpinan manajemen negara. Maaf, Caroline. Ketika perjalanan yang lalu, ketika kita dijajah oleh asing, silakan menjadi suatu pertanyaan, kenapa asing bisa menjajah sampai sekian lama? Kenapa pribumi terpecah belah? Dan berhasil itu dipecah belah. Antara lain apa?
antara lain di antara pribumi ada yang seneng banget jadi londo ireng. Ya. Londo ireng. Mm-mm. Belanda tapi hitam. Bangga banget itu dengan seragamnya segala macam londo ireng. Dengan status itu dia senang. Awas, hati-hati. Jadi metodenya sebenarnya berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Jadi coba sekarang Caroline hitung ya. Katakanlah kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Ya. Terus tahun 1928 itu terjadi apa? 1928. 28. Sumpah Pemuda. Pemuda. Iya kan? Ya. Sumpah Pemuda itu jujur kalau cermati. Pelopornya itu siapa? Penggerak itu siapa Sumpah Pemuda? Ulama. Ulama bersatu. Saat itu belum musim ulama su. Bukan tidak ada ya, tapi belum musim. Ulama apa Umi? Maaf. Su. Su. Ulama yang rusak. Nah, kemudian mohon maaf, kalau Lin hitung pakai komputer pakai HP bisa dihitung ya. Kita merdeka tahun 1945 ya. Sumpah Pemuda itu 1928. Selisih berapa? 17 tahun. 17 tahun. Jadi penyadaran 17 tahun mampu mengalahkan 350 tahun penjajahan. Ini loh, pendesain ini sangat takut dengan kekuatan Islam. Pendesain ini sangat sadar bahwa kalau nanti ulama bersatu, mereka akan habis. Maka problemnya adalah bagaimana membuat supaya antar Islam itu berbenturan. Kalau dulu resepnya dari ulama adalah Sumpah Pemuda. Nah sekarang mereka ini ternyata mohon maaf sudah mempelajari dengan demikian detailnya sampai lahirlah yang namanya Rand Corporation. Dan masih banyak sekali orang yang nggak ngerti Rand Corporation itu apa. Saya juga nggak ngerti. Caroline. Jadi kalau yang lalu itu kan kita itu dibagi 3 kelas. Indonesia itu dibagi 3 kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas Belanda, ya, Eropa. Kedua adalah Timur Asing. Ketiga adalah pribumi. Eropa ini mendapatkan pembagian jatah setiap bulan adalah lengkap dengan roti, dengan susu, dengan telur dan sebagainya. Kentang pun dapat mereka, terigu pun dapat. Terus kemudian Timur Asing. Siapa yang dianggap Timur Asing? Ada 2 kelompok, yaitu Arab dan Cina. Ini standarnya di bawah yang pertama. Ini kelas 2 nih. Kelas 3, istilahnya kelas bebek ini. Itu pribumi. Pribumi ini ya bulgur segala macam ini loh. Tempe dan kawan-kawannya. Ya bulgur lah di bawah itu. Di bawah itu makanan ternak ya. Bulgur itu dibuat sebagai jatah untuk pribumi. Dilawan dilawan dengan Sumpah Pemuda. Terjadilah kemerdekaan.
Dan itu sudah mereka pelajari. Untuk sekarang ini mereka tentu saja tidak mau menggunakan hanya simple seperti Sumpah Pemuda. Ini istilah mereka ya, simple ini seperti Sumpah Pemuda. Ini nggak mempan ini. Ini pribumi ini sudah banyak yang pinter ini katanya. Maka kemudian apa? Maka kemudian dibuatlah Rands Corporation. Umat Islam itu dibagi 4. Jadi spesifik. Kalau yang lalu itu adalah Indonesia, itu dibagi menjadi 3 bagian. Eropa, Timur Asing, pribumi. Tapi kalau Rands Corporation itu yang disasar itu sudah jelas. Sasarannya adalah umat Islam. Nah, umat Islam ini dibagi 4. Yang pertama adalah kaum fundamentalis. Yang kedua adalah tradisionalis. Kemudian yang 3 adalah kaum liberalis. Dan kemudian yang keempat adalah kaum sekularis. Ini bagi 4. Nah, kelompok inilah yang kemudian dihantam-hantamkan. Diadu. Dan mereka bisa tahu petanya ya? Mereka tahu petanya. Sadarlah. Ya. Harapan kita di situ. Ya, Mi, ya? Sudah harus bersatu. Kan kita sedang dikerjain. Kita ini bukan dalam ranah nyaman ya. Betul. Sebenarnya. Kita ini dalam ranah bahaya. Bahaya dan memikirkan nasib anak-anak kita nanti ke depannya. Ya. Belum lagi degradasi moral anak-anak kita yang lewat gadget. Wah. Itu semua agenda mereka. Ya. Itu agenda mereka. Sehingga bisa disadari walaupun tidak seluruhnya, tapi saya yang sering berinteraksi dengan anak-anak yang lahir di kurun tahun 2000-an misalnya, memiliki ketidakpekaan dalam berakhlak, terutama walaupun dengan bukan cuma dengan sesama tapi dengan yang lebih tua. Kalau dulu kita merasa ngelihat orang tua matanya melotot aja udah langsung nangis, sakit gitu rasanya hati kan udah nggak. Sekarang tanya nggak dijawab aja bingung sendiri gitu kan. Saya ingat kalau orang tua saya kedengaran dulu kan pakai motor ya, orang tua datang dari jauh tuh mau deket pagar itu udah buru-buru rapi-rapi, harus nyambut di depan pintu. Itu dulu. Sekarang bisa saut-sautan argumentasi sama anak. Ya, dan di dunia profesional juga begitu. Ternyata anak-anak muda ini tidak peduli dengan tata krama lagi. Itu juga agenda ya, Mi? Agenda. Jadi jangankan itu, fun, food, and fashion. Semua kan niru mereka. Fun, food, and fashion. Itu sudah diingatkan kan oleh Allah. Itulah milah mereka. Al-Baqarah 120. Nah tapi mohon maaf, inilah kadang-kadang yang kita kita harus cermatnya. Mereka dalam menjalankan agenda itu seperti inilah, memperlakukan bangsa kita, negeri kita ini seperti permainan. Kaki mereka satu menekan ke bawah, yang satu naik ke atas. Jadi sebagian ditekan, sebagian tarik ke atas sama mereka. Untuk apa? Untuk menjadi pihak mereka. Jadi diadu terus kita. Padahal kalaupun Umi mau berbicara secara ini ya, secara apa ya, gamblang-gamblangan, jelas-jelasan. Mohon maaf, tolong dipikirkan. Semua harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, dan segala macam itu, mohon maaf, kalau kita nanti sudah meninggal, mohon maaf, bisa nggak itu dibawa? Enggak, Mi. Sepeser pun enggak.
sepeser pun nggak bisa. Ya kan? Terus ngapain? Tahu nggak bahwa sejak penciptaan alam semesta sampai dengan hari ini, nggak ada orang itu yang seumur hidupnya itu dia hidup dalam keadaan kaya raya, berkuasa dan sebagainya. Kalau Allah sudah ingin menghukum hambanya, dalam satu ketipan mata pun semuanya itu bisa hilang. Itulah yang Umi katakan, nggak usah khawatir, kita punya Allah. Boleh mereka itu memiliki apapun, tapi ingat, kita punya Allah. Karena hidup itu kan bukan hanya hidup di bumi ini, gitu kan. Di bumi ini kan kita cuma sementara, sangat pendek. Jadi sebenarnya kan kita hanya diuji nih di bumi. Sementara kehidupan akhirat itu yang abadi. Kenapa kok nggak mikir ke situ? Ayo sekarang, malu nggak? Negeri kita ini kan terkenalnya sebagai negeri yang mayoritas Islam. Mohon maaf. Bukannya dari tahun ke tahun semakin paham dengan Islam, gitu, terus menjadi kafah, gitu. Enggak gitu. Tapi coba pengikisan dan iman dan akidah. Ulama dipersekusi. Sampai ada ulama berceramah, UAS itu kan. Ceramahnya bukan di tanah lapang, di dalam masjid. Berarti Ustadz Abdul Somad itu ceramah kepada umat Islam sendiri. Dan beliau itu jawab pertanyaan. Duh, kenapa kok sampai ngupeng masuk-masuk ke sana? Ini kan sudah intervensi ini namanya. Bukan sikap toleransi. Kan sekarang kan selalu dibalik. Jangan mentang-mentang umat Islam itu mayoritas gitu kan. Jangan mentang-mentang merasa mayoritas, kami yang minoritas ini ditekan, kan katanya begitu. Sebenarnya perlu dipertanyakan, Umi menjawabnya, jangan mentang-mentang menjadi minoritas, maka semua minta dimenangkan. Iya kan? Jangan mentang-mentang jadi minoritas semuanya minta diokekan, dimenangkan. Yang mayoritas maunya diinjak terus. Awas itu. Hati-hati. Teori terbalik akhirnya. Ya, berbalik berpikir. Berbalik berpikir kan. Dan mereka pintar sekali memainkan kata-kata di sini untuk para kita kemudian merasa bahwa kok jadi kita yang salah ya, kok kita berasa jadi kita jahat banget, kita jadi berasa tega banget akhirnya gitu kan, mentang-mentang ya mayoritas gitulah. Kalau kita baca terus kita lihat coba di Australia, di Amerika, sampai di Rusia, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kalau mau melihat bagaimana Islam itu sesungguhnya, coba secara fair, jangan hanya menyatakan tentang diri kita sendiri ya, jangan hanya berbicara tentang negeri kita, tapi kita lihat satu contoh fair saja, New Zealand. Ketika peristiwa pembantaian terhadap umat Islam yang sedang sholat di masjid itu diberondong sampai 49 orang meninggal dunia. Itu mereka nggak dijuluki teroris karena mereka nggak Islam. Jadi apa ya? Kelompok bersenjata gitu. Melakukan perbuatan kriminal. Tapi bukan teroris karena mereka bukan Islam. Jadi ketahuilah bahwa memang istilah teroris itu dibuat untuk
menamai Islam. Dulu dikit-dikit ISIS gitu kan. Ya, yang buat ISIS pun sudah ngomong, termasuk Hillary Clinton ngomong, ISIS itu mereka yang buat, Yahudi, Inggris, Amerika. Jadi ini apa yang terjadi sebenarnya? Karakter assassination. Tapi ini desain, ini program. Makanya sampai ada istilah bom panci itu kan. Ini program. Bukan karena enggak ngerti, bukan karena salah memberi julukan, enggak. Ya karena desain. Ya itulah. Ya memang kita dituntut untuk untuk lebih bijak, lebih cerdas gitu ya. Mawas diri untuk menghadapi ini. Baik. Jawabannya panjang dan lengkap, Ikhwan dan Akhwat. Kita akan tutup dengan satu pertanyaan lagi, Umi, karena ini penting dari hamba Allah di Jakarta. Bagaimana sih Umi caranya menyelamatkan anak-anak kita dari kondisi senang dijajah seperti yang Umi paparkan tadi? Jazakumullah khair. Ada satu hal yang miris banget kalau Umi melihat itu pada mohon maaf ya, penyajian belajar di sekolah. Jadi apa? Kurikulum itu mata pelajaran itu demikian banyaknya, tapi bukan menunjukkan demikian banyak dan lengkapnya. Banyak tapi nggak lengkapnya. Ada hal-hal penting yang justru diabaikan, bahkan tepatnya adalah dibuang. Seperti apa misalnya? Budi pekerti. Ya. Mau ngaku maupun nggak ngaku nggak masalah, silahkan. Tapi sebenarnya yang terjadi apa? Sejak kurikulum itu dihilangkan, maka jati diri anak-anak tentang bangsanya sendiri saat ini sudah menurun. Ya tadi seperti Karolin bilang, bagaimana anak sekarang kalau orang tuanya datang? Misalnya, bagaimana Karolin dulu waktu masih SD ketika ibu guru datang? Pakai sepeda ontel ya, muridnya berebut Salaman. Ya kan, salaman, berebut salaman. Ada yang ngambil sepedanya, ada yang ngambil tasnya. Sekarang dorong-dorong. Malah ada sampai guru yang dianiaya oleh orang tua muridnya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi marilah kita ini kembali dengan jujur, beristighfar, dan kembali kepada La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oh iya, Karolin, tentang Ustadz Uwas itu menarik banget memang. Ada beberapa surat ya, di sosmed itu bisa dilihat. Justru dari orang-orang Kristen. Surat apa? Surat terbuka. Oh, surat terbuka. Dari orang-orang Kristen. Dari mereka pun tidak setuju. Yang berdampak positif seharusnya terhadap UAS gitu, surat-suratnya. Iya. Jadi UAS tidak melakukan apa-apa. Sampai sekarang belum ada tanggapan secara resmi sih dari pihak kepolisian ya. Jadi memang Umi dengarnya itu kan peristiwa di NTT kan. Umi dengarnya ke Polda NTT menyatakan belum menerima surat. Jadi diramein aja gitu. Diramein aja kayaknya gitu. Benar-benar test the water. Yep. Makanya Umi bilang kalau sampai berani maka akan terjadi seperti hujan ini di Indonesia. Apa umat Islam juga bisa menuntut mereka balik. Dan menuntut tidak hanya 1-2 orang, seluruh gereja di Indonesia. Karena mereka melecehkan agama Islam. Karena mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ayo dibalik seperti itu gimana? Jadi sekali lagi ini ada yang
sedang berprogram. Yang memang nggak senang kalau negeri kita ini aman-aman, damai-damai saja. Kalau aman-aman, damai-damai, apalagi kemudian negeri ini sampai dipimpin oleh orang yang Islam, berarti finish mereka, nggak bisa kong kali kong. Nggak bisa lagi mereka itu, mohon maaf, tidak jujur. Nggak bisa lagi mereka itu pilah-pilih. Nggak bisa jualan barang-barang haram. Oh, nggak bisa. Apalagi sejengkal tanah di negeri ini nggak akan bisa mereka miliki. Baik, Mi. Ini udah menggebu-gebu nampaknya, bukan cuma saya tapi pasti pendengar Radio Sejahtera Rahim dan Hasil Visual. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Saya harus akhiri, sebelum benar-benar saya akhiri, kita minta dulu Umi menutup dengan kesimpulan, Mi. Kesimpulan, syukurilah nikmat Allah, yaitu nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan untuk negeri ini. Dan kita sebagai bangsa Indonesia jangan sekali-kali ingkar terhadap nikmat Allah. Syukurilah. Jangan sampai kita bangsa Indonesia kemudian menjadi seolah-olah pengen menjadi bangsa yang lain. Dan berperilaku memusuhi bangsa sendiri. Bagaimanapun Allah menganugerahkan kemerdekaan untuk dikelola oleh bangsa ini. Dan berlomba-lomba dengan bangsa-bangsa yang lain dalam berbuat kebajikan. Jadi tidak pantas kalau untuk makan bangsa-bangsa yang lain. Gitu ya. Pokoknya kepercayaan diri itu penting banget. Betul. Bukan sombong ya, Mi, tapi percaya bukan sombong, diri. Kepercayaan diri. Betul. Percaya diri karena Allah, kita punya Allah. Itu namanya jati diri. Dan itu menyentil sekali kalimat Umi ketika bilang bahwa kita kadang-kadang kalau udah bisa berada satu lingkungan saja dengan orang-orang luar yang mata-matanya agak-agak biru, rambutnya agak-agak pirang, bangga. Atau yang sipit-sipit. Atau yang sipit-sipit, bangganya luar biasa. Giliran sama sesama kita, wow, judesnya luar biasa. Galak. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah buat kita semua, Umi. Terima kasih. Kita sudah diingatkan. Mudah-mudahan jadi pintu hidayah buat kita semua. Amin. Untuk kita menjadi lebih baik lagi, bangsa yang kuat. Insya Allah. Insya Allah, amin. Umat Islam yang kuat, umat Islam yang sadar diri, mawas diri, percaya diri, memiliki karakter, harus revolusi akhlak ini kayaknya. Revolusi akhlak. Revolusi akhlak nampaknya. Umi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Umi sehat, panjang usia dalam amin. Amin. Semoga manfaat. Amin. Insya Allah. Terima kasih pula kami haturkan kepada Ikhwan dan Akhwat yang telah berpartisipasi, yang mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Tentu saja tidak bisa terjawab semuanya, mudah-mudahan diganjar pahala. Dan insya Allah yang tadi Umi sudah paparkan menjawab pertanyaan Ikhwan dan Akhwat. Yang bertugas pada hari ini saya Karolin, juga ada Bang Rosid yang menggantikan Ondi yang tadi sudah mandi. Di belakang tadi sudah ada Yusuf. Undur diri dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.